bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Shalom saudara, jumpa lagi dalam program Sermon Today hari ini. Dan hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9. Sekali lagi, Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9 berkata demikian: Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Tema firman Tuhan hari ini yaitu pembawa damai. Saudara, damai itu indah, bukan? Kata-kata ini sering diagung-agungkan orang. Nah, kalau kita melihat sejarah bangsa kita, tahun 98 kita mengalami masa-masa kelam. Di era itu ada suasana yang menakutkan, mencekam, ada isu-isu SARA di situ. Kemudian berkembang berjalan tahun 2000-an, saudara, peristiwa Ambon, peristiwa Poso. Dari peristiwa-peristiwa kelam itu kita belajar ternyata damai itu mahal harganya. Damai itu patut diupayakan. Karena kalau keadaan tidak damai, keadaan tidak tentram, tentu saya dan saudara kita semua tidak bisa produktif, tidak bisa bekerja dengan baik, tidak bisa sekolah, kita tidak bisa beraktivitas sebagaimana biasanya kalau keadaan sangat mencekam atau tidak damai. Makanya dari itu ada kata-kata yang berkata tadi, kalau damai itu indah. Dan firman Tuhan berkata, saya dan saudara adalah anak-anak Allah
kalau kita membawa damai di dalam kehidupan kita. Saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari tentu kita berjumpa, bertemu dengan banyak orang. Dan seringkali kita bisa clash, bisa konflik dengan orang lain. Firman Tuhan juga katakan begini saudara, jadi manusia besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya. Artinya dalam hubungan sosial kita dengan orang lain punya potensi untuk konflik. Mungkin itu persoalan perkataan. Jadi hari-hari ini sedang viral kan? Ada seseorang yang mungkin perkataannya menyinggung etnik tertentu sehingga keadaan bisa saja jadi tidak damai. Kemudian bisa saja dengan mungkin persoalan bisnis kita dengan orang lain, kita bisa clash dengan orang lain. Tapi firman Tuhan hari ini datang kepada kita adalah anak-anak Allah. Maka dari itu kita harus jadi pembawa damai. Saudara, dalam firman Tuhan juga katakan di dalam Yohanes 14 ayat 27 bilang begini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Artinya, saya dan saudara, Tuhan sudah taruh damai sejahtera. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, jadilah pembawa damai dimanapun kita berada. Ada sebuah kisah, saudara, tentang seorang petani dan seorang pemburu. Mereka hidup bertetangga, jadi di sebelah sini petani, di sebelah sini pemburu. Jadi mereka punya ladang yang cukup besar, di antara mereka ada pagar sebagai pembatas, saudara. Satu kali petani ini punya domba-domba. Domba-dombanya itu diganggu oleh anjing si pemburu. Jadi anjing ini milik pemburu. Saudara, melompat pagar kemudian dia ganggu domba-domba petani. Petani menegur tentunya pemburu supaya dia mengekang anjingnya, jangan mengganggu domba petani tadi. Satu ketika ternyata pemburu itu melepas anjingnya, dan anjingnya itu bukan hanya lagi mengganggu tapi menerkam domba-domba milik petani tadi. Sehingga saudara, akhirnya petani ini domba-dombanya terluka. Dan kejadian ini terjadi berulang kali. Akhirnya saudara, tidak tahan, petani ini pergi ke kota untuk membawa perkaranya kepada seorang hakim. Dan hakim ini berkata, saya bisa saja memenjarakan atau bahkan menegur pemburu itu. Tapi kamu akan kehilangan sahabat, kata hakim itu, dan kamu akan punya musuh nantinya karena kalian hidup bertetangga. Kemudian hakim itu memberi nasihat kepada petani tadi. Dan petani tadi coba mengikuti nasihat dari hakim tadi, saudara. Kemudian dia datang ke rumah pemburu, karena dia tahu pemburu ini punya 3 orang anak yang masih kecil, saudara. Dan petani tadi menghadiahkan 3 ekor anak domba kecil kepada anak-anaknya. Dan apa yang terjadi, saudara? Karena anak-anaknya punya peliharaan domba kecil pemberian petani tadi, maka pemburu itu mengekang anjing-anjingnya, sehingga anjing-anjingnya tidak lagi mengganggu bahkan menerkam domba peliharaan Pak Tani tadi. Secara singkat, baik pemburu dan Pak Tani tadi menjadi sebuah sahabat. Sang pemburu kalau dia pergi berburu, dia memberikan daging buruannya kepada keluarga Pak Tani. Dan Pak Tani juga seringkali kalau dia panen hasil kebunnya, saudara, diberikan kepada keluarga pemburu. Dan tidak butuh waktu lama mereka jadi sahabat. Saudara, dalam kehidupan ini kadangkala kita bisa saja konflik dengan orang lain, dengan tetangga, dengan rekan sekerja, dengan siapapun yang ada di sekitar saudara. Tapi ingatlah firman Tuhan berkata, jadilah pembawa damai. Kita agen-agen perdamaian, karena damai itu indah, saudara. Konflik itu tidak enak. Konflik itu hanya meninggalkan luka, dan tidak ada yang akan memenangkan saudara. Jadi pesan saya hari ini, kiranya saudara dalam segala aktivitas hidup damai satu dengan yang lainnya. Karena saya percaya bahwa Tuhan memberkati kita itu tidak turun dari langit, tetapi Tuhan menitipkan berkatnya lewat orang-orang di sekitar saudara. Jadilah pembawa damai hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, dan bantu kami, tolong kami untuk jadi agen-agen perdamaian dimanapun kami berada, supaya kasih Kristus dinyatakan, banyak orang melihat perbuatan-perbuatan baik yang dinyatakan lewat kehidupan kami sehingga mereka mengenal Kristus. Berkati setiap jemaat-Mu dalam setiap aktivitas mereka sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.